Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun secara online. Tapi biarlah kita tetap mengucap syukur dan kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena sungguh besar anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Ada satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama pagi hari ini, mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia Tuhan yang menjadi kekuatan, harapan yang akan menopang setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau boleh mempertemukan kami kembali dalam renungan pagi kami hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan berikan kami kesempatan, kami boleh naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau yang menjadi harapan kami, Engkau yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan melangkah di hari yang baru, namun kami tidak mampu berjalan sendiri, kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami lewat firman-Mu, yang akan kami belajar bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus tetap terus menguatkan kami, menolong kami, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan kami tetap kuat untuk menjalani setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Namun satu yang perlu kita ketahui, harus kita tahu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya percaya bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan pagi hari ini dalam
surat Paulus, kita akan sama-sama belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 kita akan baca satu ayat, yaitu pada ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 saya akan baca untuk kita sekalian pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan, dinasihati kembali lewat Rasul Paulus. Ya, dia boleh menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat, ya, orang-orang percaya yang ada di kota Korintus pada waktu itu, dan kembali menasihatkan kita juga sekalian sebagai orang-orang percaya, ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan kita melihat pada pagi hari ini satu ayat firman Tuhan katakan bahwa, ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari satu ayat ini, kita lihat bagaimana Paulus katakan bahwa kita harus berdiri teguh. Ya, berdiri teguh artinya kita, ya, tidak sedang berbaring, kita tidak dalam keadaan duduk, tetapi kita ada dalam posisi bangkit berdiri, ya, berdiri tegak. Arti dari kata berdiri ini, dan kita melihat kemudian ada kata teguh di sana. Kita harus berdiri teguh artinya kita kukuh dan kuat, ya, tidak berubah, ya, kita punya ikatan yang kuat, kita berpegang pada janji dan perkataan, ya, pegang janji dan dalam setiap perkataan kita, apa yang kita katakan harus kita lakukan dan perbuat itu. Dan juga dari kata teguh ini memiliki arti memiliki ketetapan hati, ya, dan juga tidak berubah, ya, keyakinan, dan tetap pada pendirian dan tetap setia. Ya, mungkin ini sedikit pengertian dari kata berdiri teguh, di mana Rasul Paulus boleh kembali menasihatkan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah diberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau tetap berdiri teguh. Kita harus menjadi kuat, menjadi kokoh, ya, dan juga tidak berubah dalam setiap pendirian kita sebagai orang-orang percaya, ya, di mana iman kita harus tetap, ya, kita arahkan, kita tujukan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita melihat di sini satu ayat yang luar biasa. Rasul Paulus boleh kembali menasihatkan, mengingatkan kita kembali. Kita harus berdiri teguh, ya, dan jangan goyah, ya, jangan sampai goyah. Kalau kita punya iman kita dasari di atas kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang kuat, yang kokoh, ya, dan kita mampu untuk menjalani setiap kehidupan kita walaupun ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi ketika kita melihat satu nasihat firman Tuhan pagi hari ini katakan bahwa, ya, ayat 58, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Ya, kita lihat kalau kita mundur lagi satu ayat, di ayat yang ke-57 katakan bahwa, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ya, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-58 kita melihat Paulus katakan bahwa, ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah mendapat kemenangan oleh Yesus Kristus, oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib itu memberikan kita kemenangan, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menang, ya. Kita menang atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus, dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang menang atas segala masalah persoalan kita, segala sakit penyakit mungkin yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Tetapi kita melihat bagaimana, ya, Yesus Kristus, Paulus kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang menang.
Dan kita melihat itu sebabnya Paulus katakan, mari kita mau berdiri teguh. Ya, berdiri teguh dan jangan goyah, dan kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini satu bagian firman Tuhan yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ya, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan kepada Tuhan, bagian kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ya, setelah itu baru kita akan melihat Tuhan lakukan bagian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada bagian yang terakhir, Paulus katakan bahwa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dalam pekerjaan Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan, pendeta, siapapun boleh menyampaikan firman, pelayanan, ibadah, ya, dalam doa-doa kita setiap hari, ya, penyembahan kita kepada Tuhan jangan sampai hilang dalam setiap kehidupan kita. Kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tetap setia untuk melayani Tuhan, karena kita tahu bahwa ya ketika kita setia melayani Tuhan, jerih payah kita itu tidak sia-sia di dalam Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kita, ya mari kita mau tetap berdiri kuat, ya berdiri teguh, jangan sampai kita goyah. Ya, kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Ya, itu sebabnya Paulus kembali menasihatkan, atau firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya mari kita mau tetap berdiri teguh. Ya, jangan sampai goyah. Masalah persoalan boleh datang dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Itu yang perlu kita ingat dalam setiap kehidupan kita. Yesus Kristus sudah mati bagi kita, ya, Dia sudah menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan. Itu sebabnya jangan sampai ada kekhawatiran, kebimbangan dalam setiap kehidupan kita, karena hal-hal yang demikian dapat membuat kita sehingga menjadi orang yang putus asa, kadang-kadang timbul keraguan, kebimbangan, sehingga kita berpikir kenapa masalah yang saya hadapi ini terlalu berat dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Itu sebabnya pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kita, mari kita mau tetap berdiri teguh, jangan sampai kita goyah, ya tetap setia dalam mengiring Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan, karena ada janji-janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jerih payah kita tidak sia-sia ketika kita setia di dalam Tuhan. Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kembali ya, menguatkan kita. Tetap terus mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Mari tetap setia, ya, miliki keyakinan yang sungguh lebih lagi kepada Tuhan, percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi ingat-ingatan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Mari tetap melangkah di hari yang baru ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita goyah menghadapi masalah persoalan, tetap kita menjadi orang yang kuat, berdiri tegak, karena kita adalah orang-orang yang menang. Puji Tuhan, tetap setia, karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan. Kita akan berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh ingatkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini ya Tuhan. Mari biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap berdiri kuat, berdiri teguh, kami tidak goyah walaupun ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan hidup yang kami hadapi hari-hari ini. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, memberkati seluruh umat Tuhan, seluruh sidang jemaat GPD Hebron Malang di mana saja berada. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, percaya bahwa kami ada dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau buat berhasil. Dan biarlah kami seluruh umat-Mu Tuhan, kami boleh tetap setia mengiring Engkau. Kami setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Engkau, karena kami tahu firman-Mu kembali mengingatkan kami, jerih payah kami tidak sia-sia ketika kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Ada masalah persoalan tantangan hidup yang dihadapi
hari-hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela, Engkau menolong setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan menyembuhkan seluruh umat Tuhan yang sakit di rumah sakit, di mana saja berada kami berdoa. Biarlah pemulihan yang sempurna terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPD Hebron Malang. Tuhan memberkati, urapi, dan biarlah setiap pelayanan boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Menyerahkan Tuhan gembala jemaat dalam tangan Tuhan, Engkau tetap terus berikan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Situasi hari-hari ini pandemi yang kami hadapi, Tuhan tolong kami, dan kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Pandemi ini boleh berakhir dan kami bebas untuk beribadah memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami akan siap melangkah di hari yang baru. Percaya bahwa hari ini menjadi hari berkat bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.